Boleh Pak, monggo Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online mingguan, melanjutkan kembali kajian bersama Ustadz Saiful Rahmat. Sebelumnya sempat kita libur karena Lebaran ya. Nah, kali ini kita akan mulai dengan kajian yang baru mengenai kitab Al-Kabair ya Ustaz. Al-Kabair. Yang dosa-dosa besar Ustaz. Insya Allah kajian ini akan berlangsung sampai menjelang zuhur setengah 12 Ustaz ya. Baik Ustaz, karena waktunya sudah jam 10 lebih juga, kami persilakan Ustaz. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk sama-sama belajar, sama-sama thalabul ilmi di kesempatan hari ini, hari Sabtu ya. Alhamdulillah sekian lama kita sudah melampaui atau melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, menerima sholat malam kita, menerima saum kita, sujud dan ruku kita, juga tilawatul Quran dan seluruh amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal soleh yang kita lakukan sebagai penyebab dimasukkannya kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka kita berdoa atau saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima setiap amal soleh yang kita laksanakan baik di bulan Ramadan maupun di saat-saat yang lainnya insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita melanjutkan kajian rutin ini yang diselenggarakan oleh keluarga Pak Haji Gozi ya, yang di Awi Ligar, yang diwakili oleh Pak Ahmad Nur Rahman. Alhamdulillah tadi beliau sudah menyampaikan bahwa di pertemuan kita di kesempatan kali ini akan membahas sebuah kitab yang fenomenal, kitab yang begitu belajar, yaitu kitab berjudul Al-Kabair. Al-Kabair adalah jamak dari Al-Kabirah, yaitu dosa-dosa besar. Jadi beliau Al-Imam Az-Zahabi mengarang ini agar kaum muslimin menghindari, agar kaum muslimin jangan sampai melakukan kategori-kategori dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka beliau merinci apa saja dosa-dosa besar itu sehingga wajib kita jauhi ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita langsung saja melihat ya
atau sebelumnya saya akan coba menerangkan dulu bagaimana biografi pengarang kitab ini, insya Allah. Tapi saya akan coba share ke Bapak Ibu semua presentasi atau file yang akan saya coba bagikan sebentar, insya Allah. Share. Ini mungkin sedikit mungkin sudah terlihat. Pak Ahmad terlihat ya? Mohon maaf ininya apa? Terlihat, Ustaz. PowerPoint-nya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, sedikit kita akan mengenal terlebih dahulu pengarang kitab ini ya, yaitu Al-Imam Az-Zahabi. Nama lengkap beliau, sini saya tulis. Nama lengkap beliau adalah namanya Syamsuddin. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. Ya. Kemudian Ad-Dimashqi Az-Zahabi. Jadi nama beliau adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Ad-Dimashqi Az-Zahabi. Nah, Az-Zahabi, Al-Imam di beliau lebih dikenal dengan disebutan Al-Imam Az-Zahabi. Nah, ini terakhir Al-Imam Az-Zahabi. Nah, mengapa beliau diberikan nama Az-Zahabi? Jadi Az-Zahabi ini adalah dari kata Az-Zahab. Az-Zahab itu adalah emas. Karena memang ayahnya itu tukang emas. Jadi ayah beliau itu tukang emas. Jadi Al-Imam Az-Zahabi ayahnya adalah seorang tukang emas. Nah, maka beliau lebih senang disebut dengan Az-Zahabi, yaitu si tukang emas. Maksudnya ya yang yang ada hubungannya dengan emas. Dan Masya Allah memang tepat ya penamaan ini adalah karena betul-betul beliau itu bagaikan seorang emas yang bernilai, bagaikan seorang emas yang berharga. Apa saja penghargaan atau bagaimana nilai-nilai yang beliau dapatkan, insya Allah kita akan coba bahas ya di bawah ini. Jadi sekali lagi nama lengkap beliau adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Ad-Dimashqi Az-Zahabi. Ya, Az-Zahabi ini adalah dinisbatkan kepada ayahnya yang tukang emas Az-Zahabi. Kemudian beliau lahir itu adalah kurang lebih tahun 673 Hijriah. Atau kalau di Masehi itu 1274 Masehi. Jadi beliau lahir tahun 673 Hijriah. Ya, atau 1274 Masehi. Nah, kemudian ini tempatnya adalah di Damaskus. Dimashq. Damaskus itu adalah sekarang di Syam. Nah, dahulu ini di negeri Syam. Sekarang itu di Suriah. Ini beliau sedikit yaitu tentang kelahiran beliau. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bagaimana keilmuan beliau, Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, pujian-pujian para ulama tentang Al-Imam Az-Zahabi ini sangat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini beliau yang mensyarah atau yang menjelaskan kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau adalah yang mensyarah, yang menjelaskan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan ini dikenal dengan sebagai imamnya ahlul hadis ya. Jadi orang yang pakar dalam bab hadis. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani
ini beliau pernah menyampaikan. Apa yang beliau pernah sampaikan? Syaribtu Zamzam. Aku pernah minum Zamzam. Jadi aku pernah minum air Zamzam. Pernah minum air Zamzam. Untuk apa? Agar aku mencapai derajat Imam Az-Zahabi. Masya Allah. Jadi saking beliau ingin mencontoh Al-Imam Az-Zahabi, maka beliau sampai ketika minum Zam-Zam, beliau berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mencapai derajatnya seperti yang didapat oleh Al-Imam Az-Zahabi di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, jadi sunnahnya ketika kita minum air Zam-Zam kita berdoa kepada Allah ya, selain doa yang maksur yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun berdoa meminta kepada Allah apa yang ingin kita minta. Nah, salah satu yang diminta oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani adalah beliau menginginkan apa tadi derajatnya beliau ini bisa seperti Al-Imam Az-Zahabi. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Dan memang ya di dalam bab hadis, ya dalam bab hadis para imam, kata Al-Imam As-Suyuti, ya kata Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti, ya As-Suyuti yang Jalaluddin As-Suyuti, ya. Beliau banyak kitabnya juga, Tadhkiratul Hufaz. Beliau seorang yang produktif juga. Salah satunya adalah kitab Jalalain. Nah, Jalalain ini adalah salah satunya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kata beliau, kata Imam As-Suyuti, apabila kita ingin mengetahui bagaimana para ulama ya, ulama hadis yang ingin melihat betul-betul tentang hadis, maka dia atau mereka ya harus membutuhkan atau mereka harus melihat empat sosok, empat orang. Jadi ketika seseorang ingin betul-betul mengetahui kritik hadis, mengetahui bagaimana ilmu-ilmu hadis, ya disiplin-disiplin hadis, maka harus mengetahui atau mengenal empat sosok manusia. Ya, membutuhkan empat sosok manusia dalam menilai bagaimana kriteria orang-orang yang meriwayatkan hadis. Ya, empat sosok itu beliau sebutkan. Kata Imam As-Suyuti beliau sebutkan salah satunya Al-Imam Al-Mizzi. Al-Mizzi. Yang kedua ini muridnya Al-Imam Az-Zahabi. Yang kedua adalah Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi. Ini disebutkan oleh beliau. Al-Imam Az-Zahabi. Yang ketiga adalah Al-Imam Al-Iraqi. Al-Iraqi. Yang keempat adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini para pakar hadis ya dunia ya dari mulai awal sampai akhir. Ini yang tidak ada menandingi, yaitu empat orang, Al-Mizzi, Al-Zahabi, Al-Iraqi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini begitu besarnya pujian para ulama ya kepada Al-Imam Az-Zahabi ya. Bahkan kata Tajuddin As-Subki, ya, Al-Imam As-Subki, ini juga Al-Imam ya, Imam As-Subki, seorang Syafi'i ya, seorang mazhab Syafi'iyah. Ya, beliau juga muridnya Al-Imam Az-Zahabi. Beliau pernah mengatakan bahwasanya guru kami yaitu Al-Imam Az-Zahabi ya, beliau adalah seorang ulama yang sangat hebat yang tidak ada bandingannya, Masya Allah. Ini kata Al-Imam As-Subki. Kata As-Subki bahwasanya Az-Zahabi ini adalah seorang yang tidak ada bandingannya. Beliau adalah gudang pembendaraan ilmu, Masya Allah, gudang pembendaraan ilmu. Dan beliaulah tempat ketika terjadi ketika terjadi permasalahan-permasalahan ilmu, maka permasalahan umat, maka itu kembali kepada Al-Imam Az-Zahabi, Masya Allah ya. Ini beliau adalah seorang hafalan yang sangat kuat, hafalannya begitu kuat ya, Masya Allah, begitu kuat, begitu dahsyat. Beliau kalau misalnya ada mengatakan Mohon maaf, sepertinya Ustadz disconnect ya. Kita coba hubungi lagi sebentar.
Taib, tadi sampai mana ya Pak? Tadi sampai kalau ada permasalahan eh, eh, para Oh iya ulama betul. itu bertanya Ya, pada Al-Azhari kalau seandainya ada betul masalah betul. apapun berkaitan dengan. Betul betul. Masya Allah. Ya, pujian-pujian ulama begitu besar ya bahwa Al-Imam Az-Zahabi ini adalah orang yang sangat-sangat besar ya, sangat-sangat kuat hafalannya ya. Kemudian beliau itu adalah orang yang betul-betul menjadi rujukan. Jikalau ada permasalahan baik dalam masalah hadis, dalam masalah agama, dalam masalah umat, maka kembalikanlah atau coba rujuklah kepada Al-Imam Az-Zahabi. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, banyak sekali ya pujian ulama yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya hanya yang jelas kesibukan beliau itu begitu besar ya untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin ya, dan beliau adalah orang yang begitu ihtimam, begitu perhatian dalam bab ilmu ya, sehingga beliau itu sampai berguru ke setiap negeri ya, ke setiap negeri beliau datang di selain di Damaskus, beliau juga ke negeri-negeri yang lainnya ya, ke Makkah, ke Madinah, ke Irak dan lain sebagainya, dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk eh, apa belajar tentang agama. Masya Allah ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, sekali lagi masih banyak pujian-pujian yang dilontarkan oleh para ulama terhadap Al-Imam Az-Zahabi ini, hanya tidak mungkin saya sebutkan satu persatu ya. Tapi sedikit ya, tadi mungkin walau alam apa terlewat atau tidak ya, di antara kitab ya, di antara kitab atau karangan yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi ya. Salah satunya adalah Siyar A'lamin Nubala. Tarikh Al-Islam, ini yang paling besar. Tarikh Al-Islam. Ini sampai 53 jilid Bapak Ibu, Masya Allah. Sampai 53 jilid. Allahu Akbar ya. Kemudian Siyar A'lamin Nubala. Ini banyak jadi rujukan para talibul ilmi, para ulama, para masyayikh. Siyar A'lamin Nubala. Jadi kalau ada ingin mengetahui bagaimana kisah-kisah ya para ulama, orang-orang yang soleh di zaman dahulu, kemudian peristiwa-peristiwa zaman dahulu, ini banyak merujuk Syiar A'lamin Nubala, Masya Allah. Kemudian ada lagi kitab Mizanul I'tidal. Mizanul I'tidal, ini tentang kritik hadis. Ya, bagaimana para perawi ya dinilai benar, sikoh, ya, terpercaya atau tidak. Nah, maka ini jadi rujukan para ulama, yaitu Mizanul I'tidal, timbangan keadilan ya, dalam rangka mencari tahu bagaimana para perawi dalam meriwayatkan hadis itu apakah terpercaya atau tidak. Masya Allah, ini kitab beliau yang jadi rujukan Mizanul I'tidal. Kemudian beliau juga mengarang kitab Tadhkiratul Hufad. Masya Allah, Tadhkirah Al-Hufad, ini para hufad ya, para hafid, para orang-orang yang Jabalul Hifad, yang memiliki hafalan seperti gunung. Masya Allah, maka beliau menulis siapa saja orang-orang yang dijuluki sebagai orang-orang yang hufaz ya, para hafid ya, maka beliau menulis sebuah kitab ya yang judulnya Tazkiratul Hufaz. Masya Allah ya. Nah kemudian banyak sekali lagi ya, banyak sekali, salah satunya adalah Al-Kabair. Nah Al-Kabair inilah yang kita bahas insya Allah, kitab tentang dosa-dosa besar ya. Al-Kabair adalah dosa-dosa besar. Insya Allah kita akan coba membahasnya di kesempatan kali ini. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekarang tentang kitab Al-Kabair ini. Jadi Al-Kabair ini adalah jamak dari Al-Kabiroh. Al-Kabiroh. Al-Kabiroh itu adalah dosa besar. Nah, jamaknya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kenapa jamak? Kenapa jadi dosa-dosa ya? Karena memang tidak hanya satu dosa besar itu, tapi banyak. Maka disebut Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar karena saking banyaknya. Dari Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini sedikit saya mengutip ya dari kata Al-Imam Abu Amr bin Salah ini. Al-Imam Abu Amr bin As-Salah, beliau berkata di dalam fatawihi, di dalam fatwanya, Al-Kabirah ya, yang namanya dosa besar itu, ini dosa besar, kullu dzambin. Nah ini, jadi ini perlu kita tahu ya, patokan dosa besar itu apa. Kata Syekh, kata Syekh Al-Imam Abu Amr bin As-Salah, kata beliau, yang namanya dosa besar adalah kullu dzambin, setiap dosa. Setiap dosa.
kaburo, besar, yang besar. Azuma, yang agung, ya besar ya sama ya. Idzaman, ya begitu besar. Jadi apa namanya itu, dosanya begitu besar. Dosanya sangat besar. Jadi nerjemahinnya kullu dzambin kabura wa azuma idzaman. Setiap dosa yang sangat besar begitu ya, yang sangat besar. Yasihu ma'ahu an yutlaqa alaihi ismul kabir, di mana sah, di mana apa penyebutannya sah ya, dimutlakan, disebut dengan secara mutlak ya, disebut ismul kabir sebagai dosa besar atau nama dosa besar. Wa wasfun bi kaunihi aziman alal itlaq, dan memiliki sifat ya dengan bentuknya itu yang sangat besar itu ya, maka dimutlakan secara umum bahwasanya ini disebut dosa besar. Nah, bagaimana catatannya? Bagaimana batasannya? Nah, maka beliau disebutkan lagi, fahadza haddul kabir. Maka inilah batasan dosa besar itu. Summalah amaratun. Nah, maka dosa besar ini memiliki tanda. Memiliki apa? Tanda-tanda. Nah, jadi tanda-tanda dosa besar. Nah, bagaimana tanda-tanda dosa besar itu? Yang pertama minha ijabul haddi. Yang pertama adalah ijabul haddi, yang mewajibkan had ya, yang mewajibkan adanya hukum had. Hukum had itu hudud ya. Hukum had itu hukuman yang diberlakukan di dunia. Ya. Contohnya misalnya mencuri. Ya, mencuri itu hadnya adalah dengan potong tangan. Potong tangan. Kemudian misalnya berzina. Berzina bagi yang belum menikah, maka hadnya adalah dengan dicambuk 100 kali. Begitu. Dicambuk 100 kali. Kemudian contoh lagi, misal dosa membunuh. Membunuh. Maka hadnya adalah dengan kisos, dibunuh lagi. Nah, maka setiap dosa besar yang setiap dosa yang diberlakukan hudud, diberlakukan hukuman-hukuman langsung di dunia, maka itu masuk kategori dosa besar. Ya. Jadi masuk kategori apa? Dosa besar adalah dosa-dosa yang mewajibkan adanya hukuman had. Hukuman hudud, ya, had jamaknya hudud. Hukuman-hukuman yang diberlakukan di dunia. Contohnya tadi mencuri, potong tangan, berzina, dicambuk. Kalau yang sudah menikah maka dirajam sampai meninggal. Kemudian yang membunuh maka dibunuh lagi. Kemudian misalnya minum arak ya, minum khamar, maka hadnya adalah dipukul ya, didera sama seperti itu ya, cambuk juga 80 kali. Nah, maka setiap dosa yang mewajibkan atau yang mengakibatkan adanya had, adanya hudud, maka dosa itu termasuk kategori dosa yang besar ya. Itu. Jadi satu tandanya ya, tanda-tanda dosa besar. Satu tadi adalah apa? Yang mengakibatkan wajibnya had ya, wajibnya had atau hukuman di dunia, hukuman dunia ya, seperti tadi yang sudah disebutkan. Ya, yang kedua di sini nih. Ini yang kedua nih, ijabul had, yang mewajibkan adanya had. Yang kedua, il'ad al-i'adu alaiha bil azabi binar wa nahwiha fil kitabi aw sunnah. Yang kedua yang mengembalikan. Jadi dosa itu mengembalikan kepadanya bil azabi binar, dengan azab neraka. Jadi artinya dosa itu diancam dengan azab neraka. Wa nahwiha, dan semisalnya fil kitabi was sunnah. Baik yang itu ada di dalam kitab maupun yang ada dalam Al-Qur'an ya, maupun ada di dalam hadis. Jadi setiap yang diancam dengan neraka maka itu masuk ke dalam dosa besar. Jadi yang kedua, setiap yang diancam dengan neraka, nah ini, maka ini termasuk dosa
besar. Contohnya misalnya ya apa namanya tuh? Wa ma'wahu apa misalnya apa ya? Walahum adzabun syadid. Orang-orang munafik ya. Orang-orang apa? Munafik. Bahwasanya orang-orang munafik ini kana fidarkil asfali minanar. Dia itu ada di neraka yang paling bawah, kerak neraka yang paling bawah. Nah, maka setiap ancaman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Hadis, ancamannya neraka, maka itu termasuk dosa yang besar. Ya, tanda yang kedua disebut dosa besar apabila diancam dengan neraka. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, wasfu fa'iliha bil fiski nasson. Nah, maka kemudian yang ketiga adalah diantaranya lagi disifati pelakunya itu ya. Jadi pelakunya disifati dengan kefasikan. Dengan apa? Kefasikan. Orang yang disifati kefasikan, dosa yang di dalamnya ada penyifatan kefasikan, maka itu dosanya dosa besar. Dosanya dosa besar. Misalnya apa ya? Contohnya sabbul muslim fiskun. Mencela orang-orang muslim adalah kefasikan. Nah, maka setiap ada ada kalimat, ada redaksi yang menggunakan kalimat fasik, maka itu adalah dosa besar. Ya. Contohnya meninggalkan sholat, tarkus sholat fiskun, bahkan kufrun. Meninggalkan sholat itu adalah kefasikan. Bahkan di dalam banyak hadis itu merupakan kekufuran, kekafiran. Ya, bahwasanya kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahumus sholah. Perjanjian kami dengan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Nah, orang yang diancam dengan kefasikan, orang yang diancam dengan kekufuran, maka dosa-dosa yang dilakukannya adalah dosa-dosa yang besar, waliyadzubillah ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang ketiga kategori seorang yang berdosa besar adalah ketika pelakunya itu disifati dengan kefasikan atau bahkan kekufuran. Bahkan apa? Kekufuran. Ya. Kemudian lagi yang keempat, wa minha al-la'nu. Nah, yang keempat adalah adanya laknat. Laknat Allah, laknat Rasulnya. Jadi kalau ada dosa di mana dosa itu mengakibatkan laknat Allah, laknat Rasul, maka yang demikian adalah dosanya dosa besar. Allahumma shalli. Ya, kala'nillahi subhanahu wa ta'ala man ghayyara manaral ardi. Adalah seperti apa nama tuh laknat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masalah orang yang ghayyara, yang merubah manaral ardi, yaitu menara. Maksud menara itu patok ya. Jadi merubah patoknya tanah. Allah musta'an ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini orang yang merubah apa nama itu patok tanah yang menggeser ya. Artinya misalnya patoknya harusnya 1 meter, jadi 1 meter lebih. Jadi kepada orang lain itu dipakai ya oleh dia. Maka yang demikian masuk ke dalam dosa besar dan dilaknat oleh Allah, Rasul dan ya agama Islamnya. Maka ini nanti disebutkan ya di dalam dosa yang ke-56 ya. Kalau tidak salah 56 nanti disebutkan bahwasanya salah satu dosa besar adalah merubah patok tanah. Ini hati-hati ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang keempat adalah tadi kategori orang yang melaksanakan dosa besar adalah mengundang laknat. Mengundang apa? Laknat. Ya, seperti apa? Seperti pelaku riba. Pelaku riba, kemudian apalagi misalnya peminjamnya ya, orang yang meminjamnya itu juga terlaknat. Laknat kata Nabi SAW, la'ana Rasulullah, kata para sahabat, la'ana Rasulullah SAW akilar riba. Bahwasanya Nabi SAW melaknat. Nah, melaknat siapa? Akilar riba, pemakan harta riba, pemakan riba, yaitu siapa? Yang meminjamkan uang kemudian ingin lebih. Nah, jadi dipinjamkan 1 juta, dibalikin 1,5 juta, 1,100,000, 1,200,000, maka itu adalah pemakan riba. Itu dilaknat oleh Rasul SAW. Wa mukilahu, dan yang memberi makan. Nah, memberi makan siapa? Itu nasabah, peminjam. Kenapa ya? Karena kalau tidak ada dipinjam maka tidak akan terjadi
perbuatan riba itu ya, yaitu mukilau ya, pemberi makan, yaitu nasabah. Itu sama oleh Nabi SAW disamakan itu sebagai orang yang dilaknat waliyadzubillah ya. Kemudian wakatibahu, yaitu penulisnya yang menulis transaksi riba itu ditulis ya. Kalau sekarang mungkin notaris dan lain sebagainya, ini hati-hati. Orang yang menuliskan transaksi riba maka terlaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dosanya dosa yang besar ya. Yang keempat wasyahidaihi, dan para saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi riba itu, maka termasuk orang yang terlaknat. Maka orang yang terlaknat ya, dosa yang mengundang laknat, maka ini masuk ke dalam dosa yang besar ya, maka harus diperhatikan dan dihati-hatikan ya oleh kita. Waliyadzubillah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini menurut Syekh Al-Imam Abu Ammar bin As-Salah, yaitu 4 hal yang masuk ke dalam kategori dosa besar. Yang pertama, bahwasanya dosa tersebut ya mengakibatkan wajibnya hudud, mewajibkan adanya hukuman-hukuman di dunia, seperti mencuri potong tangan, berzina dengan dirajam ya kalau yang sudah menikah, atau dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah, membunuh dibunuh lagi, itu hudud, setiap hudud ya. Apalagi kalau misalnya liwat ya, homoseksual, lesbian, nah itu dibunuh lagi, wallahu musta'an. Waliyadzubillah ya. Maka setiap hukuman yang setiap dosa yang mengakibatkan adanya hukuman hudud, maka demikian dikategorikan dosa yang al-kabair, dosa yang besar. Yang kedua adalah yang diancam dengan neraka, diancam dengan kebencian Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya Allah tidak melihatnya nanti di surga, lam yanzurillah yaumal qiyamah. Allah tidak memperhatikannya, tidak melihatnya nanti pada hari kiamat ya. Allah memasukkannya ke dalam neraka. Maka setiap dosa yang mengakibatkan ancaman dimasukkan ke dalam neraka, maka itu masuk ke dalam kategori dosa yang besar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi pelakunya disifati dengan kefasikan, disifati dengan kekufuran. Maka orang yang pelakunya disifati dengan yang demikian, maka itu masuk ke dalam kategori besar ya. Naudzubillah. Yang keempat adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Jadi setiap ada kalimat laknat dari Allah, laknat dari Rasul, maka saksikanlah bahwa dosa itu adalah dosa yang besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, selanjutnya sedikit yang mungkin ditambahkan perbedaan ya, sedikit perbedaan antara dosa kecil dengan dosa besar. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau dosa kecil ya, dosa kecil ini bisa diampuni tanpa taubat, tanpa taubat. Ya. Bisa diampuni tanpa taubat. Artinya, ketika kita beramal soleh, maka setiap dosa-dosa kecil ini akan dihapus, ya, akan terhapus. Jadi misalnya kita punya dosa kecil ya. Dosa kecil misalnya marah-marah begitu ya ke anak. Ya, marah-marah ke anak ya, bisa jadi misalkan ya. Tapi marahnya tidak sampai menzolimi begitu ya, membentak saja. Itu pun sebetulnya dihindari ya, hati-hati juga. Contohlah misalnya begitu ya, tapi tidak menyinggung perasaannya. Jadi kita anak itu salah, anaknya salah, tapi kita bentak-bentak gitu. Jadi caranya yang salah gitu dalam menasihati, kita membentaknya. Nah, maka itu adalah dosa, tapi dosa tidak masuk ke dalam dosa yang besar ya, karena dalam rangka menasihati, tapi caranya yang salah ya, dengan misalnya popolotot gitu, bentak-bentak begitu ya. Nah, ini jangan, hati-hati ya. Nah, maka ketika dosa-dosa yang seperti kecil ya orang dosa-dosa kecil itu, ketika kita beramal soleh, insya Allah akan terhapus. Itu kalau dosanya dosa yang kecil ya. Akan tetapi kalau dosa besar, ya dosa besar, dia tidak akan terhapus dengan amal-amal soleh kita. Jadi dosa besar ini adalah dengan taubat. Dengan apa? Taubatan nasuha. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat atau tidak tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah terus beramal soleh dan meminta ampun kepada Allah atas dosa yang pernah kita perbuat, berupa dosa-dosa yang besar ya. Maka hati-hati Bapak Ibu semoga Allah muliakan, dosa besar sekali lagi tidak bisa otomatis terhapus dengan amalan-amalan kita, tapi betul-betul harus taubatan nasuha ya.
Ini yang harus diperhatikan ya. Nah, kemudian dosa besar ini Bapak Ibu ya menjadi penghalang. Dosa besar juga menjadi penghalang terhapusnya dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa besar ini ya, ini jadi penghalang terhapusnya dosa kecil. Yang harusnya dosa kecil itu tadi terhapus dengan amalan-amalan soleh kita, tapi ketika kita masih melakukan dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu tidak akan terhapus. Allahu Akbar ya. Jadi nanti ada keterangannya ya di bawah, kita akan bahas nanti insya Allah di bawah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti ya mengatakan ya, berfirman bahwasanya eh, apa mohon maaf, bukan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, contohnya al umrah ilal umrah, wal jum'ah ilal jum'ah, as-salawatul khamsu ila salawatil khamsi mukaffiratun. Nah, jadi umroh ke umroh. Kemudian apa? Tadi umroh ke umroh, kemudian Jumat ke Jumat, salat 5 waktu ke salat 5 waktu. Mukaffiratun adalah penghapus dosa, limanijtunibatil kabair, bagi orang yang apa? Dosa-dosa besarnya dijauhi. Nah, jadi selama dosa besar itu dijauhi, ketika kita beramal soleh, maka insya Allah akan menghapus dosa-dosa kecil itu. Akan tetapi kalau kita masih melakukan dosa besar, maka amal soleh kita tidak akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Maka hati-hati. Jadi penghalang terhapusnya dosa-dosa kecil ya. Maka ini harus kita perhatikan. Maka inilah pentingnya mengetahui apa saja dosa-dosa besar ini sehingga kita tidak melakukannya. Maka inilah Al-Imam Az-Zahabi mengarang kitab ini. Agar apa? Agar kita semua tahu apa saja jenis-jenis dosa yang besar menurut al-Islam, menurut agama kita ya. Taib ini sedikit ya tentang al-kabair, tentang dosa besar. Kita akan coba langsung membahas kitabnya insya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita mulai ya, kita bacakan ya kitabnya sedikit-sedikit. Qala al-musannif, berkata al-musannif ya, pengarang kitab ini yaitu al-Imam Az-Zahabi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebagaimana para ulama biasa menulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa para ulama menulis Bismillah? Pertama ya, ini dalam rangka mengikuti Allah, mengikuti contoh dari Allah. Apa ya? Karena Allah Subhanahu wa taala menulis Al-Qur'an, Allah bukan menulis Al-Qur'an ya, menurunkan Al-Qur'an itu dimulai dengan basmalah. Al-Fatihah dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surat dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah Al-Bara'ah. Al-Bara'ah, salat At-Taubah ya, bara'atun minallah. Nah, ini adalah tidak dimulai dengan basmalah. Kenapa? Karena tentang peperangan. Ya, tentang peperangan ya tidak dimasyru'kan ya, di situ ada kalimat basmalah. Kenapa? Di situ ada pembunuhan dan lain sebagainya, maka tidak dituliskan basmalah ya. Jadi kecuali surah Al-Bara'ah itu tidak dituliskan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi pendapat ya bahwasanya Al-Bara'ah atau At-Taubah itu menyatu dengan Al-Anfal, menyatu dengan apa? Al-Anfal. Maka tidak dituliskan di situ basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang pertama, kenapa para ulama menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam setiap kitabnya? Karena pertama mengikuti Allah dan mengikuti Allah Subhanahu wa taala ketika ketika Allah taala menurunkan Al-Qur'an, yaitu dengan diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika mengirim surat kepada pembesar, kepada para pemimpin kaum, kepada para ulama, para penguasa, nah, mereka ditulis atau disurati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi SAW menulis suratnya ya dengan sekretarisnya, dengan penulis sahabat-sahabat yang menuliskannya, itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya begitu, Bismillahirrahmanirrahim
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka ketika kita menulis apapun gitu ya, baik misalnya surat, SMS, WA, di pembukaan kita gunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menulis, Allah Subhanahu Wa Taala dalam menurunkan Al-Quran. Yang ketiga, kenapa ditulis Bismillah oleh para ulama di dalam kitabnya adalah ba di sini ba lil isti'anah, lil isti'anah. Yang dimaksud dengan isti'anah itu adalah meminta tolong Bapak Ibu, meminta tolong. Jadi kenapa dituliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Ini maknanya adalah meminta tolong kepada Allah. Agar apa? Agar Allah menguatkan dirinya untuk bisa menyelesaikan kitab yang beliau tulis. Jadi para ulama menuliskan Bismillahirrahmanirrahim itu lil isti'anah, meminta tolong kepada Allah. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah Rabbul Alamin. Tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan kitab ini. Tidak punya kemampuan untuk menuliskan kitab yang beliau susun ini atau yang mereka susun ini. Tanpa apa? Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah para ulama mereka menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim agar apa? Agar sebagai isti'anah, meminta tolong kepada Allah, mengakui al-i'tiraf ala sigharihi, ya, mengakui tentang kecilnya dirinya, kecilnya ulama tersebut. Soal inilah al-i'tiraf, ya, pengakuan yang sangat tulus dari para ulama. Mereka ini mengakui bahwa mereka tidak punya apa-apa, walaupun masya Allah mereka hafalannya, ya, hebat dan lain sebagainya, perjuangan dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap al-isti'anatu binallah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menulis di dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka meminta tolong kepada Allah agar Allah bisa memberikan kekuatan kepada mereka untuk menyelesaikan tulisan yang mereka buat, ya, karangan atau kitab yang mereka tulis. Masya Allah, inilah bentuk dari pengakuan yang bersih, yang tulus dari orang-orang soleh, ya, bahwasanya mereka tidak memiliki apa-apa hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, inilah bentuk ketawaduan para ulama, ya. Yang keempat, ya, kenapa menulis basmalah adalah dalam rangka al-istibrak, meminta berkah. Meminta berkah. Litabarruk, bukan istibrak, afwan. Litabarruk, meminta berkah. Maksudnya apa meminta berkah? Jadi di sini kalimat basmalah juga mengandung at-tabarruk, meminta berkah. Maksudnya para ulama, para penulis kitab ini meminta kepada Allah agar apa yang mereka tulis ini berkah, bermanfaat bagi kaum muslimin. Bisa dibaca, bisa bermanfaat, bisa diamalkan, bisa langgeng tulisannya sampai hari kiamat. Masya Allah. Maka coba kita lihat para ulama terdahulu, ya, mereka menulis kitab sampai saat ini masih ada. Lihat Al-Imam At-Tabari tadi 1270-annya beliau menulis sampai sekarang masih ada. Ya, tahun 600 Hijri. Bahkan ulama-ulama sebelumnya, Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, ya, sampai sekarang masih ada. Ya, tahun 100 Hijriahan mereka menulis sampai sekarang masih ada. Bahkan insya Allah sampai hari kiamat masih ada. Kenapa? Inilah al-barakah dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah, para ulama menulis bismillah ini dalam rangka apa? Meminta berkah kepada Allah Rabbul Alamin agar apa yang mereka tulis bermanfaat bagi kaum muslimin yang seluruhnya, ya, Masya Allah. Maka inilah beberapa alasan kenapa para ulama menulis basmalah di dalam kitabnya. Selanjutnya, kata beliau, kata Al-Imam Az-Zahabi, Rabbi yassir wa'ain. Wahai Allah, Rabb, yassir, mudahkanlah. Nah, ini lihat, ditegaskan lagi oleh beliau. Ya Allah, yassir, mudahkanlah. Yassir itu mudahkanlah. Wa'ain, dan tolonglah. Ya Allah, mudahkanlah bagiku dan tolonglah aku. Maksudnya apa? Mudahkan bagiku untuk bisa menulis surat ini. Menulis kitab ini. Jangan kau buat sulit, ya. Kemudian wa'in, tolonglah karena aku tidak bisa
memiliki kekuatan apa-apa kecuali darimu ya Allah. Maka tolonglah aku ya Allah, berikan kekuatan kepadaku ya Allah dalam pikiranku, dalam waktuku, dalam kekuatan menulisku dan lain sebagainya agar aku bisa menyelesaikan tulisan ini. Masya Allah. Rabbi yasir wa'in. Ini bukti lagi ya. Jadi di samping beliau menulis bismillah, beliau pun yasir wa'in. Mudahkan dan tolonglah ya. Nah ini mukadimah. Qala Syekh Imam Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Hamad bin Utsman Az-Zahabi ghafarallahu lah. Ya, ini mukadimah. Bagaimana mukadimahnya? Beliau sampaikan alhamdulillahi alal imani bihi. Segala puji bagi Allah alal iman atas keimanan bihi kepadanya. Jadi segala puji bagi Allah alhamdulillah atas diberikannya keimanan. Jadi alhamdulillah sudah memiliki keimanan. Alhamdulillah sudah diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebuah sangat-sangat nikmat yang sangat-sangat besar. Maka beliau sampaikan segala puji bagi Allah tentang pemberian keimanan ya, terhadap pemberian keimanan yang sudah diberikan kepada kita, kepada kami ya, kepada saya untuk beriman kepada Allah, meyakini Allah Rabbul Alamin. Maka beliau menulis alhamdulillah alal imani bihi wa bi kutubihi, dan juga beriman kepada kitab-kitabnya. Segala puji bagi Allah. Ini sebuah nikmat ya. Karena tidak setiap orang mendapatkan kenikmatan iman seperti ini. Tidak bisa setiap orang merasakan bagaimana indahnya iman kepada Allah. Bagaimana indahnya beriman kepada para kitab-kitabnya. Tidak. Hanya orang-orang pilihan. Maka salah satunya kita. Maka berhak dan wajib bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka beliau sampaikan ini. Alhamdulillah alal imani bihi wa kutubi wa rusuli, dan juga beriman kepada para rasulnya. Ya, dari mulai Nabi Adam ya sampai Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para nabi-nabi yang lain beriman kita kepada mereka. Wa malaikati, dan juga kepada para malaikatnya. Segala puji bagi Allah, kita sudah beriman kepada para malaikatnya. Wa aqdarihi, dan kepada takdir-takdirnya. Takdir yang beliau atau yang Allah berikan kepada kita. Takdir yang baik, takdir yang buruk, kita beriman. Takdir bahwasanya kita akan meninggal, takdir kapan, semuanya sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini pujian bagi Allah Subhanahu wa taala atas keimanan yang telah beliau anugerahkan kepada kita. Maka oleh Al-Imam Az-Zahabi dituliskan lagi segala puji bagi Allah, bersyukur kepada Allah atas keimanan ini, Masya Allah. Kemudian wassallallahu ala nabiyyina, dan semoga Allah memberikan sholawat kepada Nabi kami Muhammadin wa alihi wa ansarihi, yaitu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kecintaan kepada beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi kita juga untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Nabi adalah kita mencintai diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita mencintai Nabi, maka Allah akan mencintai kita. Masya Allah ya. Maka kita mencintai Nabi, Nabi tidak tidak butuh cinta dari kita, tapi kita yang butuh. Kepada apa? Kepada perbuatan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu besarnya jasanya beliau kepada kita. Ya, Nabi memberikan kepada kita bimbingan, pengajaran, ya, pengorbanan dan lain sebagainya kepada kita umatnya. Dan kita memperhatikan bagaimana cintanya beliau terhadap kita umatnya. Beliau sampai tiap malam berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Agar apa? Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni umatnya, Masya Allah. Allahumma gfirli ummati, ya Allah, ampunilah umatku ya Allah, ma taqaddamu wa ma ta'akharu, segala dosa yang mereka perbuat ya, terdahulu maupun yang belakangan, ampuni ya Allah. Masya Allah. Inilah Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mencintai kita. Maka wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu lahu bihi asran, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Lihat tuh, kita mengucapkan salawat satu kali kepada Nabi, Allah memberikan salawat kepada kita 10 kali. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, jangan lupakan salawat ya. Allahumma sholli ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wasallim wa barik wasallim alaihi, gitu ya. Atau yang lebih komplitnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu kalau salawat Ibrahimiyah. Atau salawat yang lainnya seperti ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi
wa ansarihi, ya seperti itu boleh ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka kata beliau semoga sholawat Allah tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa alihi, dan kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada para putra putrinya, kepada pamannya, kepada orang-orang yang dekat dengannya ya di ahlul baitnya, ya kepada menantunya, kepada cucunya, kepada keluarganya beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan sholawat kepada mereka ya. Wa ansorihi, juga kepada para penolongnya, penolong Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang selalu setia menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberikan juga sholawat kepada mereka ya. Sholatan daimatan, yaitu sholawat yang senantiasa terus menerus ada ya. Tuhilluna darul qarari fi jiwarihi, yang akan menghantarkan kita kepada negeri yang abadi ya, nanti di sisinya, nanti menjadi tetanggaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dimana ketika kita memberikan salawat kepada Nabi, maka insya Allah mudah-mudahan Allah satukan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimana di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Nah, untuk selanjutnya, hadza kitabun nafi'un, kata beliau. Ini adalah kitab yang bermanfaat ya. Ini kitab yang bermanfaat fi ma'rifatil kabairi, dalam mengetahui dosa-dosa besar. Jadi ini adalah kitab yang sangat bermanfaat untuk mengetahui dosa-dosa besar. Ijmalan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Nah, secara global apa saja? Ini maupun secara terperinci. Apa disebutkan satu persatu nanti insya Allah. Ada 76 kan disebutkan oleh beliau. Wa razaqanallahu jitinabaha birahmatihi, dan Allah telah memberikan kepada kita rizki. Allah memberikan kepada kita keutamaan ijtinabah, semoga Allah memberikan kepada kita rizki untuk menjauhinya ya. Jadi kitab ini ditulis agar apa? Agar menjadikan kita dijauhkan oleh Allah Rabbul Alamin dari dosa-dosa besar itu, birahmati, dengan kasih sayangnya ya. Maka kitab ini ditulis dalam rangka untuk apa? Untuk mengetahui dosa-dosa besar itu, sekaligus agar Allah memberikan kepada kita taufik rizki darinya, agar kita bisa menjauhi dosa-dosa besar itu ya. Dengan segala kasih sayangnya Allah insya Allah akan menjauhkan kita dari dosa-dosa besar itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, apabila jikalaulah kalian menjauhi kabairo, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, di mana kalian dilarang ya, di mana kalian itu cegah ya, tidak bolehkan untuk mendekati dosa-dosa besar itu. Jangan melakukan dosa-dosa besar itu. Maka ketika kalian menjauhi dosa-dosa besar itu, nukaffir ankum sayyiatikum, maka kami akan menutup bagimu, bagi kalian, sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Nah, sayyiatikum adalah dosa-dosa kecil. Maka kami akan tutup bagi kalian dosa-dosa kecil. Kesalahan-kesalahan kalian akan ditutup. Selama apa? Tadi, in tajtanibu kabairo, selama kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, di mana kalian diperintahkan untuk menjauhinya, dilarang untuk mendekatinya, melakukannya. Maka ketika kalian menjauhi dosa besar itu, kami akan menutup ya, akan menghapus dosa-dosa kecil kalian. Wa nudakhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian kepada tempat masuk yang mulia. Di mana tempat masuk yang mulia? Al-jannah, yaitu apa? Surga ya. Kemudian faqad takaffalallahu subhanahu, kata beliau kata Imam Az-Zahabi, sungguh Allah menjamin, Allah Subhanahu wa taala menjamin bihadzan nas, dengan nas ini, maksudnya dengan ayat ini ya, dengan ayat yang ini yang tadi dibacakan, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang kepada kalian untuk mendekatinya, untuk melakukannya, maka kami akan menutup dosa-dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia berupa surga. Maka kata beliau ya, Allah menjamin ya dengan ayat ini, liman ijtanabal kabaira, bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, bi an yudkhilahul jannata, yaitu agar kelak nanti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi dengan ayat ini jaminan dari Allah
Bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar, kabairul ismi, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan juga fahish, dosa-dosa yang keji, ya, seperti zina dan lain sebagainya, ya, al fawahish, fahishatan, wasaat masir, ya, wasaat murtafaqo, ya, bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa-dosa fahish, ya, dosa-dosa yang menjijikan, ya, dosa-dosa yang keji, orang menjauhi dosa-dosa seperti itu. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah, hum yaghfirun, mereka itu akan memberikan ampun, memberikan apa? Maaf. Jadi ketika mereka marah, mereka memaafkan orang lain. Masya Allah. Jadi ketika orang lain berbuat salah kepadanya, kemudian dia akan marah, tapi ternyata tidak marah. Mereka harus ternyata berbuat mengampuni, mengapa tadi, memaafkan orang tersebut. Masya Allah. Inilah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya. Kemudian waqala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bentar, ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan dosa-dosa yang keji, illa lamam, kecuali dosa-dosa yang kecil. Jadi dosa kecil mah bisa saja dilakukan oleh kita karena tidak sengaja atau karena kita hilap dan lain sebagainya, begitu, ya. Tapi kalau dosa besar mereka jauhi. Maka kalau seperti itu, inna rabbaka wasi'ul magfirah, sesungguhnya Tuhanmu adalah maha pemberi atau maha luas ampunannya. Masya Allah. Ini apa namanya itu, di dalam surah An-Najm, ya. Surah An-Najm ayat 33. Ini surat An-Najm ayat 33. Taib. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa besar itu kalau kita jauhi akan menjadi penyebab dihapusnya dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan, ya, insya Allah. Taib. Selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW bersabda? Wa qala Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, Jum'ah ke Jum'ah. Jumat kemana? Ke Jumat. Kafaratun lima bainahunna. Maka itu adalah kafarah, penghapus dosa. Jadi salat waktu ke salat waktu, salat 5 waktu ke salat 5 waktu, Jumat ke Jumat itu adalah penghapus dosa lima bainahunna, yaitu yang ada di antara keduanya. Jadi misalnya pekan ini sampai pekan depan, ya, kita punya dosa, maka itu akan dihapus, ya, akan dihapus. Oleh apa? Oleh salat Jumat tadi, oleh salat 5 waktu tadi, akan terhapus dosa-dosa kecil itu. Malam tugsyal kabair, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Selama dosa-dosa besar itu tidak ditampakkan, tidak dilakukan. Ya, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekali lagi, selama dosa besar tidak dilakukan, maka dosa-dosa kecil itu akan terhapus oleh apa? Oleh amalan-amalan soleh kita, ya. Allah alam. Selanjutnya, fata'ayyana alaina al-fahsu anil kabairi mahiyah. Maka apa nama tuh, bagi kita, ya, wajib untuk meneliti, ya, wajib untuk mengetahui anil kabair, tentang dosa-dosa besar itu. Mahia, apa saja dosa-dosa besar itu. Likai yajtani bahal muslimu, agar kaum muslimin, ya, orang-orang muslim itu bisa menjauhi dosa-dosa besar tadi. Fawajadna ulama'a qad ikhtalafu fiha. Maka kita mendapati para ulama mereka berikhtilaf, mereka berselisih faham, mereka berbeda pendapat
tentang dosa besar itu apa saja, berapa begitu ya. Faqila, kemudian dikatakan, ada yang mengatakan dosa besar itu hiya sab'un, adalah ada 7 biji. Nah, 7 biji, ada 7 apa? Ada 7 jenis. Jadi dosa besar itu ada 7 jenis. Hiya sab'un, ada 7 jenis. Wahtaju biqaulihi, di mana mereka itu berpendapat ya, berhujah dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu apa? Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 yang membinasakan. Nah, jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya hendaklah kalian menjauhi 7 yang membinasakan, 7 yang membinasakan. Ah, 7 yang membinasakan ini adalah 7 tentang dosa besar. Yang membinasakan ini adalah dosa-dosa besar. Maka sebagian ulama mengatakan dosa besar itu hanya ada 7. Begitu. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 yang membinasakan. Fadzakaros syirka. Maka Nabi SAW menyebut salah satunya adalah syirik. Wasihra, kemudian sihir. Wa qatlan nafsi, kemudian membunuh jiwa. Membunuh jiwa tanpa hak. Wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa aklar riba, memakan riba. Wa tawalli yaumaz zuhuf, berlari atau menjauhi, berpaling pada hari peperangan, hari pertempuran. Wa qadzafal muhsanat, menuduh orang-orang yang berbuat baik ya, wanita-wanita yang berbuat baik dia berzina. Nah, inilah dosa besar yang 7 yang menurut Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih muttafaqun alaih ya. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan dosa besar ini hanya 7. Selain ini maka tidak termasuk dosa besar. Begitu menurut sebagian ulama. Akan tetapi ulama yang lain mengatakan dosa besar itu tidak hanya 7. Bahwasanya batasan 7 itu bukan hanya 7-7-nya. Bahwa yang lainnya pun termasuk dosa besar apabila ada qarinah. Apabila ada indikasi itu disebutkan bahwasanya ada dosa besar. Sebagaimana yang sudah tadi disebutkan ya. Di dalam pertemuan awal tadi, di dalam muqaddimah ya. Tanda-tanda dosa besar itu salah satunya apa? Salah satunya diancam dengan neraka. Salah satunya diancam dengan kefasikan, kekufuran. Salah satunya diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang akan menghantarkan ke dalam hudud ya atau hukuman. Maka yang demikian termasuk dosa besar. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kebanyakan ulama dan ini yang lebih rajih, yang lebih sahih insyaallah, bahwasanya yang namanya dosa besar ini tidak hanya 7 jenis. Tidak hanya 7 jenis ya. Dan ini yang lebih rajih insyaallah ya, tidak hanya 7 jenis. Karena banyak dosa yang tidak disebutkan dalam 7 ini. Sementara itu merupakan dosa yang besar. Ya, contohnya berbuat zalim kepada orang lain ya, misalnya misalnya ghibah, ini tidak ada di sini. Ghibah padahal dosa besar ya. Kemudian berdustaan begitu ya. Munafik ini tidak ada di sini. Tidak ada munafik di sini. Ya, maka munafik seolah-olah ini bukan dosa besar padahal dosa yang sangat besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala fidarkil asfali minan nar. Ada di kerak neraka yang paling bawah, Allahul musta'an ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekali lagi ulama berbeda pendapat, ada yang hanya berpendapat 7, akan tapi yang lebih roji adalah tidak hanya 7 ya, sebagaimana ini di bawah. Nah ini. Yang ketiga, waja'an Ibni Abbas. Kemudian telah datang dari Ibnu Abbas ya, telah datang dari Ibnu Abbas. Jadi maksudnya telah dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, beliau berkata, hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'ina. Jadi yang namanya dosa besar itu sampai 70 aqrabu minha ila sab'i ya, yang mendekati kepada 7 yang tadi. Jadi yang 7 ini dirinci lagi ternyata sampai ada 70 lebih. 70-an. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Dan ini beliau ya Al-Imam Az-Zahabi ya mengutip tentang perkataan Al-Imam Az-Zahabi Ibnu Abbas ini ya di dalam tafsir At-Tabari ada di sini tentang tentang
penjelasan Ibnu Abbas bahwasanya yang namanya dosa besar itu tidak hanya 7 tapi sampai 70 juga ya. Kemudian Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dan lain sebagainya ya. Ibnu Katsir juga dijelaskan ini tentang perkataan Ibnu Abbas ini bahwasanya yang namanya dosa besar itu bukan hanya 7 jenis tapi sampai berapa tadi? Sampai 70 kata sahabat Ibnu Abbas. Wa sadaqa wallahi Ibnu Abbas. Dan demi Allah, sungguh Ibnu Abbas ini benar. Kata Imam Az-Zahabi. Kata Imam Az-Zahabi, Ibnu Abbas ini benar. Wal hadisu fima fihi hasrul kabair. Dan hadis itu ya, fama fihi hasrul kabair, tidaklah menjadi batasan tentang dosa-dosa yang besar tadi. Jadi bukanlah sebagai apa? Batasan dosa-dosa yang besar. Jadi hanya 7 saja, tidak. Jadi tidak hanya 7 saja. Walladzi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil. Dan alladzi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil, di mana yang ditunjukkan oleh dalil ya, ditunjukkan oleh hujah, oleh dalil, ana manirtakaba huban, bahwasanya barang siapa yang melakukan dosa besar, huban ini isman ya, dosa, min hadhil azaim, dari dosa-dosa besar ini, mimma fi haddun fid dunya. Di antaranya ini adanya had, adanya hukuman di dunia seperti yang tadi disebutkan. Misalnya orang yang mencuri gitu kan, kemudian apa, dipotong tangan. Nah, ini tidak ada disebutkan tadi yang 7 tadi, tapi itu merupakan dosa besar. Maka setiap hukuman yang ada kan maka itu perbuatannya merupakan dosa besar. Kal qatli, seperti membunuh, wazina, yaitu zina, wasarqah, wasariqah, kemudian mencuri, au jaa fihi wa'idun, atau juga ya, yang kedua, au jaa fihi wa'idun, atau yang datang ya ancaman. Jadi yang ada ancaman tentang dosa tersebut fil akhirah, di akhirat, min azabin, berupa azab, berupa siksa, wa ghadabin, berupa marah atau kebencian Allah, wa tahdidin, ancaman Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi yang tanda yang kedua ini sebetulnya sudah kita bahas tadi ya. Ancaman yang kedua ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Berupa apa? Berupa siksaan, ya neraka, berupa kemarahan Allah, tidak melihat, Allah tidak melihat ya. Tahdidin, ancaman Allah Rabbul Alamin. Maka demikian masuk ke dalam dosa besar. Au lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau pelakunya itu dilaknat ya, dengan perkataan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi melaknat, maka itu masuk ke dalam dosa besar. Fa innahu kabiratun wala budda. Maka itu adalah termasuk dosa besar. Pasti itu dosa besar. Kata beliau. Ma taslimi zalika anna ba'dal kabairi akbaru min ba'd. Kemudian bersamaan dengan itu kita menerima bahwasanya sebagian dosa besar itu lebih besar daripada sebagian yang lain. Jadi misalnya ada 70 dosa besar, ada berapa puluh dosa besar, maka sebagiannya lebih besar daripada yang lainnya. Begitu. Ala taro annahu alaihi salatu wassalam ada syirka minal kabair. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan atau menetapkan ya atau menganggap perbuatan syirik itu minal kabair, berupa dosa besar. Ma'anna murtakibaha mukhalladun finnari. Ya, bersamaan dengan itu bahwasanya yang melakukan dosa syirik itu mukhalladun, akan diabadikan, atau mukhallidun, atau abadi, ya selama-lamanya finnari, yang ada di dalam neraka. Mereka selama-lamanya ada di neraka, waliyadzubillah. Wala yughfaru lahu abadan, dan dia tidak akan diampuni selamanya tidak akan diampuni, selamanya ada di dalam neraka, waliyadzubillah. Qala Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan ya di mana perbuatan itu akan menyekutukannya ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya, yang selainnya, begitu, yang selainnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billahi, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh telah Allah haramkan baginya surga. Allahu akbar. Haramkan surga dan dia tidak diampuni dan kekal di dalam neraka.
wala budda minal jam'i bainan nususi, maka tentulah kita pasti harus mengumpulkan ya, harus menjamak ya, harus mengkoleksi merelokasi seluruh bainan nusus, nas-nas yang ada. Jadi nas-nas yang ada itulah yang harus kita kumpulkan ya, jam'i, sehingga kita bisa mengetahui berapa jenis dosa besar itu. Ternyata bukan hanya 7. Jadi kalau satu hadis saja yang kita pegang, maka kita bisa berpendapat dosa besar itu hanya 7. Tapi ketika mengumpulkan nas-nas yang lain, baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis yang lain, maka ternyata akan nampak bagi kita, ternyata dosa besar itu tidak hanya 7 jenis, begitu ya. Maka inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Pak, Bu, ya, tidak berpendapat hanya satu dalil, tapi mengumpulkan berbagai macam dalil. Nah, sehingga tersimpulkanlah apa kira-kira bagian dari perkara-perkara yang berkenaan dengan yang mereka teliti ini, apakah hanya seperti itu atau ada ayat-ayat yang lainnya. Inilah karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengumpulkan berbagai macam dalil. Maka di dalam bab dosa besar ini, ketika dikumpulkan dosa besar itu, ternyata dosa besar itu tidak hanya 7 ya. Walaupun dalam sebuah hadis ada yang disebutkan dosa besar itu ada 7, tapi ini hanya sebagai bagian dari penyebutan jenis dosa besar itu, salah satunya ada 7, yang lainnya masih banyak. Demikian. Kemudian selanjutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Tidaklah tidak maukah aku beritahukan kepada kalian bi akbaril kabair, dengan dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Masya Allah. 3 kali nih. 3 kali. Qala hasalasan, dikatakan 3 kali. Jadi Nabi menyebutkan 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidakkah kalian ingin aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Tidakkah mau kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Tidakkah kalian mau aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? 3 kali. Ini saking pentingnya beliau menyebutkan. 3 kali disebutkan. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu apa saja dosa besar yang paling besar itu. Qala, maka Nabi bersabda, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, yaitu dosa kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Kemudian beliau itu bersandar, ya, duduk. Kemudian beliau bersandar, duduk. Faqala, kemudian beliau bersabda, ala wa qaulu zur. Ketahuilah yang ketiganya itu adalah wa qaulu zur, yaitu perkataan dusta. Perkataan dusta. Famazala yukarriruha. Beliau senantiasa terus mengulang-ulangnya. Wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Terus beliau ulang-ulang itu. Ketahuilah dusta itu, perkataan dusta itu dosa besar, perkataan dusta itu dosa besar, perkataan dusta itu dosa besar yang paling besar. Masya Allah. Terus beliau ulang-ulang. Hatta kulna, sampai kami mengatakan laita usakata, andaikan beliau itu segera berdiam, jangan sampai terus diulang-ulang itu pembicaraannya. Masya Allah. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka kata Imam Az-Zahabi, beliau menjelaskan fabayyana alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna qaula zur min akbaril kabair, bahwasanya perkataan dusta itu di antara dosa besar yang paling besar. Di antara dosa besar yang paling besar adalah berkata dusta. Walaysa lahu dzikrun fi sab'il mubiqat. Padahal beliau tidak menyebutkan di dosa 7 tadi yang membinasakan. Kan tadi kan menyebutkan ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan bahwasanya hendaklah kalian memperhatikan 7 dosa yang membinasakan. Nah, di dalam 7 tadi, dalam 7 yang membinasakan itu tidak disebutkan perkataan dusta. Sementara di kalimat atau di dalam hadis yang lain dijelaskan di antara dosa besar yang paling besar adalah perkataan dusta. Tapi perkataan dusta tidak termasuk di dalam apa tadi? Tidak termasuk dalam hadis 7 yang membinasakan. Padahal ini sangat besar. Nah, artinya berarti apa? Wajib bagi kita mengumpulkan berbagai macam dalil. Berarti kesimpulannya dosa besar itu tidak hanya 7 ya.
Wa kadzalikal uquq, demikian pula dosa besar kepada orang tua. Dosa durhaka kepada orang tua. Ini adalah dosa besar, tapi tidak disebutkan di dalam 7 tadi yang membinasakan. Nah, ini artinya apa? Artinya berarti ternyata dosa besar itu tidak hanya 7 ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ini tentang apa? Muqaddimah dulu ya yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Di sini dijelaskan ya faidahnya. Pertama bahwasanya dosa besar itu adalah sebagaimana tadi disebutkan ya apabila tercantum ada ancaman berupa adanya hukuman had. Adanya hukuman apa? Had. Itu bagi para pelakunya dihukum di dunia, maka itu masuk ke dalam dosa besar. Atau adanya laknat, atau adanya ancaman neraka ya, atau adanya kefasikan, ancaman kefasikan dan juga ada kekufuran, maka yang demikian masuk ke dalam dosa yang besar ya. Yang kedua, bahwasanya dosa besar ini beliau tulis ya kitab ini tentang dosa besar ini, Al-Imam Az-Zahabi menulis ini agar apa? Agar kita kaum muslimin bisa mengetahui apa saja jenis-jenis dosa besar ini sehingga kita bisa menjauhinya ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya di dalam muqaddimah ini, di dalam pembukaan ini Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwasanya yang namanya dosa besar ini tidak hanya 7, walaupun ada kalimat 7 dosa besar yang membinasakan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya dosa besar itu tidak hanya 7, karena masih banyak riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain, dan ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang jenis-jenis dosa besar yang diancam oleh neraka, dan bahkan bin akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar ya, di antaranya yang tidak ada di dalam 7 tadi. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian ya mungkin yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi ya, benarnya dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjauhi dosa-dosa besar ini. Insya Allah kita akan coba bahas satu persatu apa saja kategori dosa besar menurut para ulama ya. Salah satunya yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya ini yang kita bahas, yaitu Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Demikian yang mungkin yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk memandu yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Mungkin sambil sebelum ditutup, sambil beri kesempatan dulu bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, Ustaz, kalau ada. Silakan Bapak Ibu. Di chat juga kebetulan belum ada. Mungkin pertanyaan bakal banyak kalau nanti sudah dibahas satu persatu ininya Ustaz. Karena sekarang baru mau muqaddimah. Kalau sudah dibahas satu persatu minggu depan, ya mungkin sudah bakal banyak pertanyaan. Insya Allah. Kalau tidak ada, mungkin sebentar ya. Kita kasih waktu 1 menit ya Ustaz ya. Boleh, mangga. Terus sekarang pemanasan mungkin ya. Ya. Banyak liburan jadi bingung mau nanya apa. Ada nih Ustaz di chat dari Ibu Betty ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi disebutkan bahwa salah satu ciri dosa besar adalah adanya hukuman di dunia. Apakah jenis hukumannya itu harus sesuai dengan syariat Islam? Misalnya hukuman mencuri adalah potong tangan, tapi di negara kita tidak seperti itu. Bagaimana penjelasannya itu Pak Ustadz? Bagus nih pertanyaannya. Pertama, yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syariat ya, bukan hanya dari sisi ibadah saja. Ya, kalau kita mempelajari fikih ya, maka di situ ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih yang berkaitan dengan hudud yang tadi, berkaitan dengan apa? Dengan bab berkaitan dengan hukuman-hukuman. Nah, hukuman-hukuman ini adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maka salah satu
tanda orang yang beriman kepada Al-Quran adalah dia ridho, dia rela dengan segala apa yang Allah turunkan berupa hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi sekali lagi, salah satu bukti dari kita beriman kepada Al-Quran adalah kita ridho dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran seluruhnya. Ya, jadi kita beriman dengan seluruh yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Tidak beriman bagian, kufur kepada bagian yang lain. Ya, tidak seperti itu. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bahwasanya kata kata para ulama, termasuk orang yang dijauhkan dari Al-Quran atau menjauhkan diri dari Al-Quran adalah pertama al-hajru fi qiraatihi, ya. Jadi dia tidak membacanya. Jadi orang yang tidak membaca Al-Quran maka dia menjauhi Al-Quran. Itu. Wasamaati, dan dia tidak mau mendengarkan Al-Quran. Salah satu tidak mau mendengarkan Al-Quran, jauh dari kajian, ya, jauh dari tolabul ilmi. Kenapa? Karena biasanya yang disampaikan dalam kajian adalah Al-Quran. Nah, maka orang yang tidak mau mendengarkan kajian tolabul ilmi itu masuk ke dalam bagian orang yang menjauhi Al-Quran, ya. Waliyadzubillah. Jadi termasuk orang yang menjauhi Al-Quran adalah apa tadi? Al-hajru fi qiraatihi wa sama'atihi, yaitu tidak membaca dan tidak mendengarkan Al-Quran. Yang kedua adalah al-hajru fi tadabburihi, tidak mentadaburinya. Tidak mentadaburi Al-Quran, makna-maknanya. Artinya apa? Ketika seorang membaca Al-Quran tapi dia tidak mencoba mentadaburi ayat-ayatnya, maka yang demikian adalah masuk ke dalam kategori orang yang menjauhi Al-Quran. Yang ketiga, orang yang menjauhi Al-Quran adalah hajru tahakumihi, yaitu tidak mau, mentahkim, yaitu menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maka orang yang tidak mau menerapkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, maka itu termasuk orang yang menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Waliyadzubillah. Yang keempat, hajrul amali bihi, orang yang tidak mau beramal, mengamalkan amalan yang harus disebutkan di dalam Al-Quran. Maka orang yang tersebut tidak mau beramal dengan Al-Quran, maka masuk kategori orang yang menjauhkan diri dari Al-Quran. Waliyadzubillah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, as-sariq was-sariqah, orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, ya, fajlidu, maka jilidlah, pukullah, ya, faktau aidiyahum, maka potonglah tangan-tangan mereka. Maka ini disebutkan dalam kitab fikih bagaimana cara memotong dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sedikit, ya, saya ingin sebutkan dulu. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasanya wafil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisos itu, ya, ada kehidupan wahai ulul albab. Wahai orang yang berpikir. Bagaimana kisos? Kisos itu, Pak, Bu, ya, orang yang membunuh dibunuh lagi. Orang yang membunuh dibunuh lagi. Kalau ada orang yang dua orang, ya, ini ada dua orang, satu membunuh, satu dibunuh, Pak. Yang dibunuh ini kan mati, meninggal, ya. Orang yang dibunuh, kalau di dalam syariat Islam, dia dibunuh lagi. Pertanyaannya, apakah ada kehidupan, ada kematian? Ada kematian. Yang tadinya satu menjadi dua, ya kan? Jadi dua orang yang mati. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala wa fil qisasi hayatun, tapi ada di dalam kisos itu, yaitu orang yang membunuh dibunuh lagi, itu ada hayatun, ada kehidupan. Bukan ada kematian, ada kehidupan. Li ulil albab, ya ulil albab, wahai orang yang berfikir. Di dalam kisos itu ada kehidupan, wahai orang yang berfikir, kata Allah. Ini kata Allah. Kenapa? Nah, maka kata para ulama, kenapa ada kisos itu adalah kehidupan? Karena ini sebagai apa? Sebagai ihtiyat, sebagai kehati-hatian, sebagai ancaman bagi orang yang membunuh akan dibunuh lagi. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ketika ada orang yang akan membunuh, ya, kalau tahu dia akan dibunuh lagi, maka dia akan mikir ribuan kali, Pak Ibu. Dia akan berpikir, aduh, saya kalau membunuh maka saya akan dibunuh lagi. Saya akan berakhir nih dalam kematian. Nah, maka dia akan takut untuk membunuh. Akhirnya apa? Karena ketakutan itulah insya Allah mereka tidak akan berani membunuh. Maka disitulah ada orang yang akan diselamatkan. Tapi kalau hukum itu tidak berlaku, orang mudah saja dibunuh, maka akhirnya terjadi banyak pembunuhan. Lihatlah sekarang, ya, bagaimana di kita di Indonesia. Sedikit-sedikit dibunuh, sedikit-sedikit dibunuh. Orang yang pacaran, ya, gara-gara hamil duluan, minta dinikahi tidak mau, dibunuh. Allah musta'an. Orang yang yang selingkuh, ya,
Orang yang selingkuh, kemudian dendam, kemudian marah, ujung-ujungnya apa? Dibunuh. Subhanallah. Naudzubillahi min dzalik. Orang tua yang tidak memberikan uang kepada anaknya, marah, kesel anaknya, dibunuh. Allahu Akbar. Orang tua kepada anaknya karena anaknya tidak nurut dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan? Dibanting, dibunuh, ditenggelamkan. Allahu musta'an. Kenapa itu terjadi? Ya karena hukum itu begitu ringan. Hukum begitu ringan salah satunya. Tapi kalau mereka tahu bahwa mereka akan dibunuh, bahkan di dalam syariat Islam itu diarak, diperlihatkan. Nih lihat nih orang yang membunuh itu begini nih ujungnya. Akhirnya apa? Ada tahdid, ada ancaman, ada ketakutan bagi orang yang akan membunuh untuk di seperti itu kan. Waliyadzubillah. Itu sesuatu apa? Sesuatu yang menjijikan. Liwat. Seperti apa misalnya? Homo, seperti zina dan lain sebagainya. Ketika mereka berzina maka dirajam, diperlihatkan ke orang-orang, ini nih lihat orang yang berbuat zina itu seperti ini. Maka apa? Dikhawatirkan tidak akan tidak akan berbuat seperti itu lagi. Mereka akan takut. Nah, inilah Islam agar apa? Agar sebagai apa? Sebagai ihtiyat, sebagai kehati-hatian, jangan sampai berbuat seperti itu. Orang yang mencuri ini begini nih. Coba kalau lihat sekarang kalau misalnya tidak ada hukum yang benar, lihat bagaimana sekarang korupsi di mana-mana, mencuri di mana-mana. Subhanallah ya. Berzina apalagi di mana-mana, selingkuh sudah menjadi bagian. Makanya ada pelakor, ada apa pebinor dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena sudah biasa melakukan itu. Nauzubillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hakama umara'ihum bighairi ma anzalallah illa sallatu alaihim aduhum." Ya. Tidaklah sebuah atau seorang penguasa mereka tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Qur'an seperti yang tadi. Ya, berzina di ini yang mencuri di ini, tidak mau menerapkan hukum-hukum illa sallatu alaihim aduhum, kecuali akan Allah kuatkan musuh-musuh mereka sehingga mereka akan dijajah oleh musuh-musuh mereka. Kita dijajah oleh negeri orang lain, kita dijajah oleh bangsa lain, kita dijajah oleh ini, oleh itu dan lain sebagainya. Kita didikte oleh negeri ini, negeri itu. Kenapa? Ya salah satunya Allah tidak memberkahi kehidupan kita. Kenapa tidak memberkahi? Salah satunya kita tidak menerapkan hukum-hukum Islam di negeri kita yang tercinta ini. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bahwasanya ketika terjadi hukum-hukum Allah tidak diterapkan, maka yang akan ada adalah kekacauan. Ini janji Allah, janji Rasul ya. Ketika hukum tidak ditegakkan maka akan terjadi apa? Kekacauan, terjadi ketidaktimpangan, ketidakadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Ya kafir yang semoga Allah muliakan, maka ada orang ya, lihat sekarang begitu kacau seperti yang tadi saya sampaikan ya, pembunuhan di mana-mana, pencurian sudah biasa, begal sudah berkeliaran. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Itu kekacauan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraba lakum wa daraba masalam wa daraba lakum masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan." Ya, Allah memberikan sebuah dua daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Allah telah memberikan permisalan, perumpamaan dengan sebuah negeri kanat aman, tentram, tenang. Negeri itu aman, tentram, tenang. Ya'ti harizquha ragadan min kulli makan. Di mana datang kepada negeri itu rizki yang sangat melimpah, di setiap penjuru ada. Setiap penjuru ada ya. Bahkan kalau kita ini digelari dengan apa? Dengan negeri Katulistiwa ya, Gemah Ripah Loh Jenawi. Ya, misalnya tongkat kayu dan batu jadi tanaman ya. Bukan kolam tapi kolam susu. Masya Allah. Ini saking apa? Saking berkahnya, saking banyak nih. Tapi fakafarat bian umillah. Tapi mereka kufur dengan nikmat Allah. Para hukama, para hakimnya tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah. Orang-orangnya durhaka kepada Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah akan timpakan mereka dengan siksaan apa? Siksaan mereka dipakaikan dengan pakaian rasa takut dan rasa lapar. Allahu Akbar. Padahal kepada negeri itu penuh dengan keamanan, rizki yang banyak, tapi dipakaikan apa? Dipakaikan pakaian ketakutan, pakaian kelaparan. Orang-orang banyak yang lapar, orang-orang banyak krisis dan lain sebagainya. Orang-orang banyak takut, keluar jam 10 malam, takut jam 11 malam. Kenapa? Karena banyak begal. Rasa takut itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Karena
para penduduknya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, para pemimpinnya tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah Rabbul Alamin. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, bahwasanya yang berkewajiban menerapkan hukum itu tidak setiap orang, tapi pemimpin. Tapi apa? Pemimpin, penguasa Bapak Ibu. Jadi tidak boleh Bapak Ibu di komplek ada orang yang mencuri, Bapak Ibu, Bapak RW, Pak RW, Pak RT atau misalkan apa tokoh langsung dipotong tangan, tidak boleh, dosa itu teh. Jadi tidak boleh melakukan dosa, tidak boleh apa nama, tidak boleh menerapkan hukum Islam ya apabila bukan sebagai seorang penguasa. Jadi yang menerapkan hukum itu adalah penguasa. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan terbebas ya dari ancaman tidak diberlakukannya hukum-hukum Al-Quran di dalam negeri kita. Siapa yang bertanggung jawab? Itu pemimpin Bu. Presiden tuh. DPR, MPR, waliyadzubillah. Mereka yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kalian tidak menerapkan hukum ini? Begini. Allahu Akbar, berat itu nanti apa nama itu pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, insya Allah kita akan terbebas. Kenapa? Karena kita bukan sebagai pemimpin, kita bukan sebagai orang yang menguasai pemerintahan, insya Allah ya. Maka bagi orang yang tahu ya, orang yang faham, mereka akan menjauhi pemerintahan. Kenapa? Karena mereka akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak setiap orang ya Bu ya memberlakukannya, tapi adalah hanya pemimpin. Bagi kita ya kita hanya taslim saja ya. Kalau ada alhamdulillah diberlakukan. Kalau tidak ya kita meminta kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah tidak menimpakan dosa kepada kita atas apa yang tidak kita lakukan, kecuali diizinkan oleh pemerintah untuk diberlakukan syariat Islam itu. Seperti di Aceh kan sekarang ya diberlakukan tuh konun syariat ya itu ya. Nah itu boleh. Kenapa? Karena sudah ada izin dari pemerintah. Begitupun kalau Indonesia misalkan Jawa Barat atau Bandung silakan berlakukan syariat. Nah, itu boleh diberlakukan syariat. Kenapa? Karena ada izin dari pemerintah. Wallahualam. Demikian ya Ibu, ya Bapak Ibu, ya intinya hukum itu memang harus diterapkan, tapi bukan oleh kita, oleh pemimpin. Mudah-mudahan para pemimpin dibukakan hatinya untuk menerima Islam seluruhnya. Ya alladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang beriman, masuknya ke dalam Islam seluruhnya secara kafah, secara gamblang, secara sebenar-benarnya ya, seluruhnya. Termasuk memberlakukan hukum-hukum yang Allah berlakukan di dalam Al-Quran. Wallahu alam. Demikian ya mungkin Bapak Ibu ya, Ibu tadi ya siapa yang bertanya, intinya insya Allah kita akan lepas dosanya bagi yang tidak berkecimpung di pemerintahan dan kepemimpinan. Wallahu a'lam. Demikian Pak. Baik Ustaz. Ini karena waktunya juga sudah 11.44 ya menjelang zuhur. Bisa kita tutup saja Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah kajian lebih detail lagi mengenai baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ya, silakan Ustaz. Apa Pak? Ya, silakan Ustaz. langsung ditutup. Ya. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian mungkin ya yang bisa disampaikan. Kita baru menginjak muqaddimah tentang kitab Al-Kabair ini. Semoga Allah memudahkan kita nanti bisa menyelesaikan kitab ini satu persatu. Allah alam sampai kapan selesainya. Ini ada 76 jenis dosa. Minimal berarti 76 pertemuan. Kalau 76 pertemuan berapa bulan? Nah, itu Allah alam. Tinggal hitung saja ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqomah kepada kita untuk bisa menyelesaikan, merampungkan, memahami dan mengamalkan apa yang dituntut di dalam kitab ini berupa agar menjauhi dosa-dosa besar itu. Demikian yang bisa disampaikan, benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Aku quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk menutup dengan akhir majlis. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali minggu depan. Ustaz akan menjelaskan lebih detail satu persatu mengenai masalah dosa besar ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, syukran semuanya Pak Bu. Ya. Afwan Ustaz. Assalamualaikum.